Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Pertama, dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Ketiga, perbedaan selera. Keempat, perbedaan iklim. Kelima, keinginan untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan. Tujuan perdagangan internasional: A. Menaikkan devisa negara. B. Memenuhi kebutuhan di negara lain. C. Memperoleh keuntungan internal secara eksternal. Manfaat perdagangan internasional. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, keuntungan melalui spesialisasi. Ketiga, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Keempat, transfer teknologi modern. Kelima, mempererat hubungan antar bangsa. Keenam, negara semakin makmur. Ketujuh, memperluas kesempatan kerja. Kedelapan, menambah devisa negara. Kesembilan, dapat mencegah terjadinya krisis. Hambatan perdagangan internasional. A. Perbedaan mata uang negara. B. Kebijakan ekonomi suatu negara. C. Sumber daya yang rendah. D. Kebijakan tarif yang ditetapkan. E. Kebijakan non-tarif. F. Pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki risiko yang besar. Jenis-jenis perdagangan internasional. A. Ekspor dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perjualan barang ke luar negeri dengan kualitas, kuantitas, dan syarat yang telah ditentukan. Ekspor dibagi menjadi dua cara, yaitu sebagai cara berikut. Ekspor biasa, pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan LC dengan ketentuan devisa. Ekspor tanpa L. Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima L atau C, harus ada izin khusus dari Departemen Perdagangan. B. Impor diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. C. Barter, pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain sebagai berikut. 1. Direct barter. Sistem pertukaran barang bagi barang menggunakan alat penentu nilai lazim, disebut denominator of value suatu mata uang asing. Penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca. 2. Switch barter. Sistem ini dapat diterapkan apabila salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut. 3. Counter purchase, suatu sistem perdagangan timbal balik antar negara. 4. Buyback barter, suatu sistem penerapan ahli teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang. D. Konsinyasi barang, di mana belum ada pembeli tertentu di lane. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara pelelangan. E. Package deal, guna memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialitas. Pemerintah sekali akan mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara. F. Penyelundupan, smuggling, setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku disebut dengan penyelundupan. G. Border crossing, bagi negara yang berbatasan, dilakukan dengan persetujuan tertentu. Tujuannya, pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudian dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Komoditas ekspor Indonesia. A. Produk hasil hutan. B. Kakao. C. Komoditas karet. D. Produk tekstil. E. Kelapa sawit. Kebijakan perdagangan internasional, suatu negara akan mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi perekonomian negaranya yang dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Penetapan tarif. 1. Tarif transit, tarif yang dikenakan terhadap barang yang melintasi wilayah suatu negara dengan ketentuan. 2. Tarif impor, tarif yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dari negara lain. 3. Tarif ekspor, tarif yang dikenakan terhadap barang-barang yang diekspor ke negara lain. B. Kuota impor. C. Larangan ekspor dan impor. D. Subsidi. E. Premi. D. Dumping. G. Devaluasi.